Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan diri. Nama Bapak yaitu Acep Burhan. Di SMK YMA ini mengajar dan juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat bergabung di SMK YMA Megamendung untuk anak-anakku sekalian yang insya Allah kalian akan nantinya menjadi siswa kelas 10 SMK YMA Megamendung. Dalam kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah, di mana sekolah yang akan kalian tempati ini bernama yaitu SMK YMA Megamendung. YMA itu adalah Yayasan Maulana Asyogiri. Nah, untuk kegiatan ini nanti insya Allah Bapak akan sampaikan berkaitan dengan profil dari sekolah. Di dalamnya nanti ada sekolah dan guru-guru. Kemudian juga nanti Bapak akan sampaikan juga berkaitan dengan ekstrakurikuler yang ada di SMK YMA Megamendung. Dan juga nanti terakhir insya Allah akan Bapak sampaikan yaitu bagaimana kalian melaksanakan pembelajaran terutama dalam penggunaan seragam. Nanti untuk penggunaan seragam insya Allah terakhir Bapak akan sampaikan di dalam materi untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini. Ya, sekarang kita mulai dengan materi yang akan kita laksanakan. Ya, materinya adalah berkaitan dengan yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Kita akan awali dengan profil SMK YMA Megamendung. Ya. SMK YMA Megamendung ini ya, tentunya kalian bisa perhatikan ya. Untuk lokasi itu ada di jalur yang cukup strategis, ada di jalur puncak, ya, di pinggir jalan, ya, dan tepatnya adalah untuk profilnya adalah profil SMK YMA Megamendung itu adalah ini, ya, kalian bisa baca, ya. Ada di Jalan Raya Puncak kilometer 75 nomor 81 RT 02 RW 03 Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Yayasan Maulana Asyogiri. Ini adalah profil untuk SMK YMA Megamendung. Kemudian untuk visi dan misi SMK YMA Megamendung, visinya adalah mandiri dalam bekerja, unggul dalam iptek dan skill, dinamis, mengimbangi perubahan sosial budaya, agama, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan. Kemudian misi yang diemban oleh SMK YMA Megamendung ini adalah diantaranya yang pertama adalah menciptakan sekolah yang profesional dan optimal dalam memberikan layanan proses pendidikan. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang kondusif, efektif, dan inovatif bagi perkembangan kompetensi siswa. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi akademik dan kecakapan hidup atau life skill sesuai yang dibutuhkan oleh dunia usaha ataupun dunia industri. Yang keempat, membentuk generasi yang berkepribadian aktif, kreatif, dan inovatif, berlandaskan ajaran agama. Kemudian yang kelima, mendorong proses transformasi dari status ekonomi menjadi aset pembangunan yang produktif. Itu adalah visi dan misi SMK YMA Megamendung. Ya, selanjutnya adalah profil Ketua Yayasan
kemudian komite sekolah, dan juga kepala sekolah SMK YMA Megamendung. Nah, di sini sebagai ketua Yayasan Maulana Asobjiri yaitu Raden Haji Daden Dailami BE. Kemudian ketua komitenya adalah Bapak Jumari SAG, dan sebagai kepala sekolah yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hasan. Nah, ini profil daripada yayasan, ketua, komite, dan kepala sekolah. Nah, dilanjutkan untuk profil guru, staf, dan karyawan SMK YMA Megamendung. Nah, ini Bapak sampaikan yang pertama ada wakil kepala sekolah Kubin, hubungan industri. Ada juga wakil kepala sekolah sarana dan prasarana. Kemudian ada juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya. Dan juga ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian dilanjutkan dengan kepala program BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, itu adalah Ibu Erwilda Uswatun Hasana. Kemudian kepala program OTKP, yaitu Dr. Anda Yuli Kusuma Dewi. Dan sebagai kepala program Usaha Perjalanan Wisata atau UPW, yaitu Ibu Yunita Wulandari SS. Kemudian sebagai pembina OSIS di SMK YMA ini adalah Ibu Hesti Kandau. Ya, dilanjutkan berikutnya adalah guru, ya, Dewan Guru. Di sini ada guru yang pertama, ya. Kemudian berikutnya juga ini, ya, guru mata pelajaran. Tadi Bapak Gundus, Pak Jandan, Ibu Nur, Bapak Yusuf, ya. Kemudian Pak Hasanuddin, kemudian Ibu Yanti, kemudian Bapak Saifuddin, berikutnya ada lagi Bapak Muhammad Anang, kemudian Ibu Desi Yeti, kemudian Bapak Indra Safitra, kemudian berikutnya ada Bapak Haji Muhammad Abdul Thohir, kemudian Bapak Asep Aprijal, dan juga di sini ada Bapak Firman Syah, ya. Kemudian juga sebagai staf pengajar ini ada Ibu Neneng, ya, dengan di sampingnya ada Bapak Hakim dan juga Ibu Alivia, ya. Dilanjutkan lagi di sini untuk mata pelajaran yang lainnya juga ada Bapak Hadromi, Bapak Abdul Malik, kemudian ada Ibu Epi Fatmawati, ya. Selanjutnya untuk masih staf pengajar yaitu Ibu Desi Anggun, kemudian ada juga Bapak Reski, ya. Kemudian ada Bapak Wibisono. Masih staf pengajar ada Ibu Puji Lestari, kemudian Ibu Citra, kemudian ada Bapak Junaidi, ya. Dan di sini masih juga ada guru mata pelajaran yaitu Bapak Khalid Aldian atau Pak Aldi. Dan di sini ada diantaranya staf, ya, staf untuk tenaga kependidikan, ya. Itu adalah kepala bagian tata usaha yang tentunya nanti akan kalian sering berhubungan juga, gitu, ya. Yaitu Bapak Ade Sunandar, ya. Kemudian untuk staf keuangan itu adalah Bapak Dodi Rivaldi. Ini harus kenal juga, ya. Kemudian ada staf keuangan juga yaitu Ibu Lela. Kemudian ada staf tata usahanya Bapak Herul Umam, ya. Kemudian masih staf tata usaha yaitu Bapak Muhammad Yunus, ya. Kemudian berikutnya ada masih tata usaha yaitu Ibu Indriani Masrib. Kemudian kalian juga akan ketemu dengan staf perpustakaan yaitu Bapak Dudi Mashori Maulana. Kemudian untuk K7, ya,
itu di sini ada Bapak Lukman, kemudian Bapak Pai Sumardi, ya. Beliau sebagai ya satpam ataupun security. Kemudian untuk K7 masih yaitu Bapak Idi Kartidi, kemudian Bapak Mubin, ya. Kemudian berikutnya ada Bapak Wawan, ya. Kemudian ada juga Bapak Iwan, kemudian juga masih ada Satpam Bapak Iwan Setiawan, ya. Nah itu. Nah itu diantaranya adalah sebagai profil guru, kemudian staf, dan juga karyawan SMKY Megamendung. Nah tentunya untuk kalian sekali lagi ya yang baru mau bergabung dengan SMKY Megamendung, nah dari staf-staf yang ada ini, insya Allah nanti kalian akan selalu berhubungan di SMKY Megamendung ini. Dan tentu jangan sampai tidak tahu gitu ya, jangan sampai kalian cuek juga gitu ya, karena ini adalah bagian dari SMKY Megamendung, dan kalau ingin belajar di SMKY Megamendung kalian juga harus mengenal beliau-beliau ini, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya, dan seterusnya gitu ya. Nah itu, jadi untuk kegiatan kalian belajar di MA, kalau kalian ingin belajar lebih baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, dan bermanfaat untuk di masa yang akan datang, diantaranya kalian harus mau mengenal, dan kalau sudah mengenal kalian nantinya bisa diantaranya untuk saling menghormati, ya, menjaga kepribadian kalian, kedisiplinan kalian untuk bisa menghormati dan bisa menjadikan mereka-mereka yang memang baik itu bisa menjadi suri tauladan untuk kalian. Nah itu diantaranya profil guru dan juga profil sekolah yang merupakan bagian yang Bapak sampaikan di sini. Dan untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan pengenalan ekstrakurikuler. Bapak akan sampaikan berkaitan dengan ekstrakurikuler SMKYMA Megamendung. Nah, untuk ekstrakurikuler ini ya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya pendidikan di lingkungan sekolah. Karena di lingkungan sekolah itu ada 3 kegiatan yang pokok, diantaranya ada yang berupa intrakurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah dari ketiganya ini adalah dalam satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Mungkin kita bisa menyebutkan memang ada jenisnya ya, seperti ekstrakurikuler. Kita bisa melihat ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya di sekolah yang difasilitasi sekolah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa. Jadi untuk memperluas pengetahuan. Jadi kalau di sekolah mungkin tidak ada ini ya, ataupun belum terlihat, tapi kalau sudah masuk di ekstrakurikuler ya, di dalam pembelajaran ekstrakurikuler ya, ataupun kegiatan ekstrakurikuler, ini sudah diperluas ya. Kemudian mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Nah di sini ya, saya contohkan misalnya kalian kalau belajar di dalam kelas, mungkin sikap-sikap yang disampaikan ya berkaitan dengan sikap itu biasanya ada di pelajaran PPKN gitu ya. Jadi PPKN bahwa kalian harus disiplin dan segala macam gitu ya. Itu biasanya ada di PKN. Nah, mungkin kalau di dalam ekstrakurikuler itu kalian itu langsung apanya? Langsung pelaksanaannya. Bagaimana selaku misalnya anggota Paskibra ya, yang berjumlah misalnya untuk pasukan 17 gitu. Itu kalau tidak disiplin, kemungkinan dalam proses
mengibarkan bendera, gitu ya, ataupun dalam hal berjalan saja, mungkin tidak akan terlihat rapi kalau tidak ada kedisiplinan. Ya. Kemudian juga misalnya di dalam pencaksilan, kalau kalian tidak disiplin, ya tentunya kalian bisa saja akan cedera dan segala macam. Gitu ya. Jadi di dalam ekstrakurikuler itu sudah merupakan penerapannya. Ya. Jadi perlu kita memahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini adalah sudah merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan. Jadi lebih diperluas lagi gitu ya. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKYM Mangga Bendung itu adalah ada diantaranya ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini pramuka ini memang satu jenis ekstrakurikuler yang sekarang ini adalah merupakan ekstrakurikuler yang wajib yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap jenjang, baik SLTP, SLTA ataupun SD dan yang lainnya, gitu ya, itu ada yang ditetapkan sebagai ekstrakurikuler yang harus ataupun wajib diikuti. Jadi tidak boleh tidak. Jadi kalau kalian yang sekarang akan masuk di SMKYM Mangga Bendung ini, ya, nanti kalian harus menjadi sebagai anggota ekstrakurikuler yaitu pramuka. Dan ini di dalamnya nanti dalam pembelajaran juga ada, kemudian juga di dalam penilaian juga ada. Dan ini sangat menentukan juga untuk diantaranya kenaikan kelas dan yang lainnya. Ya. Kalau misalnya kalian di dalam ekstrakurikuler wajib ini mendapatkan nilainya adalah hanya nilai cukup, gitu ya, itu tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Kenapa? Karena untuk ekstrakurikuler yang wajib ini nilainya adalah minimal baik, gitu ya. Jadi minimal baik untuk nilai kegiatan ekstrakurikuler yang pokok ini. Nah, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh setiap siswa, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian kita juga punya jenis-jenis ekstrakurikuler yang lain yang tidak kalah pentingnya dan sangat membantu ya untuk mengembangkan diri kita ya, untuk diri kalian yang ada ya. Nah, itu bisa ya. Di antaranya ada untuk SMKYM Mangga Bendung ini memiliki ekstrakurikuler yaitu ada Paskibra, pasukan pengibar bendera ya. Kemudian ada pencaksilat, kemudian palang merah remaja, kemudian rohis, kerohanian Islam ya. Kemudian upama, unit pencipta alam ya. Kemudian matematik club, kemudian paduan suara, kemudian Japanese club, kemudian baca tulis Al-Quran, dan juga satu lagi ada di SMKYM Mangga Bendung itu adalah futsal, ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler futsal ya, yang sudah dilaksanakan dan sudah insya Allah semua ekstrakurikuler yang ada di SMKYM ini sudah memberikan kiprahnya untuk SMKYM Mangga Bendung. Maksudnya adalah sudah keluar, tidak hanya di dalam, tidak hanya membantu di dalam saja, tetapi sudah keluar. Misalnya ya nanti kalian akan tahu ya, saya akan paparkan ekstrakurikuler mereka sudah memberikan kiprahnya untuk diri dan sekolah ini ya, untuk menunjukkan dirinya ya sebagai pasukan ataupun sebagai anggota ataupun sebagai ekstrakurikuler yang memang patut dibanggakan gitu ya. Ya, diantaranya mereka juga ya sudah memberikan prestasi yang telah diraihnya ya. Dan ini prestasi ini akan sangat membantu terutama bagi kalian-kalian yang ada di dalam ekstrakurikuler ya. Ini nantinya akan menjadi bekal juga untuk nanti ke depan kalau seandainya kalian sudah lulus dan ingin melamar pekerjaan. Karena biasanya prestasi yang telah diraih ini dibuktikan diantaranya dengan sertifikat dan yang lain-lainnya.
Dan itu adalah bagian yang akan nanti diperlihatkan kepada siapa? Itu kepada pihak yang nantinya akan menjadikan diri kalian misalnya sebagai karyawan ataupun tenaga kerja, ya, sehingga menjadi pertimbangan nantinya untuk diterima. Dan alhamdulillah juga, ya, dari mereka-mereka yang aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu ada juga yang sudah memang mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai, ya, ataupun yang diharapkan berkat adanya mengikuti acara yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, ya. Nah, di sini ada sekali lagi untuk prestasi yang telah diraih, ya, ini aja sebagai contoh-contohnya saja supaya kalian tahu bahwa mereka sudah berkiprah banyak di luar, gitu ya. Di antaranya untuk Paskibra, ya, mereka sudah pernah meraih di antaranya sebagai MC terbaik dan harapan kedua LKBB SMAN 1 Ciawi Bogor Raya, tingkat Bogor Raya. Kemudian sebagai MC terbaik dan harapan 1 LKBB SMAN 1 Ciawi Bogor Raya. Itu di event yang berbeda tentunya. Kemudian sebagai MC terbaik dan juara umum LKBB SMK Wijaya Plus Bogor Raya. Kemudian juga prestasinya adalah sebagai komandan pasukan terbaik dan juara umum LKBB SMK Wilayah untuk SMK Wijaya Plus yang Bogor Raya cakupannya. Dan juga prestasinya adalah sebagai juara kedua LKBB SMK Wijaya Plus Ciawi Bogor Raya, tingkat Bogor Raya. Kemudian harapan kedua LKBB SMA PGRI 1 Bogor, tingkat Jabodetabek, gitu ya. Kemudian harapan 1 LKBB SMA Negeri 1 Ciawi Bogor Raya. Kemudian juara umum LKBB SMK Wijaya Plus Bogor Raya. Kemudian juara umum LKBB SMAN 1 Megamendung Bogor Raya. Kemudian juga masih ada, ya, yang lainnya, diantaranya pernah juga mengikuti kegiatan di Parung, di Cigombong, dan yang lain-lainnya, ya. Dan itu raihan-raihan juaranya alhamdulillah bisa membanggakan untuk SMKIM Megamendung. Nah, ini profilnya Paskibra Kesatria Maulana Muda. Profilnya bisa dilihat, ya. Ini mereka, ya, untuk Paskibra SMKIMA. Nah, biasanya kita di dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kalau di masa-masa biasa tanpa ada seperti sekarang masa COVID ini, ya, COVID-19, itu biasanya mereka tampil, memperlihatkan, mempromosikan juga, gitu ya. Tampilan mereka akan kalian bisa lihat. Nah, ini mungkin insya Allah nanti kalau kalian sudah masuk di semester ataupun masuk di sekolah, gitu ya, kalau memang pemerintah sudah mengizinkan untuk bisa masuk di ruangan sekolah, ya, nanti insya Allah untuk pengenalan ekstrakurikuler secara langsung bisa dilaksanakan, ya. Nah, itu adalah ekstrakurikuler Paskibra, ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang kedua adalah di sini ada pramuka, ya. Pramuka juga banyak sekali memberikan prestasi-prestasi, ya, yang bisa dibanggakan oleh SMKIM Megamendung ini. Di antaranya adalah salah satu contohnya juara ke-1 pasukan baris berbaris LSCK. Kemudian juara 1 lomba PowerPoint kepahlawanan tahun 2015 MJJP tingkat Kecamatan Megamendung. Kemudian juara 1 lomba poster lingkungan kegiatan 3R tingkat Kecamatan Megamendung. Kemudian juara 2 lomba kreasi PowerPoint kegiatan LSCK 2016 Bogor Raya. Kemudian juara 3 orasi tingkat penegak LSCK. Kemudian juga juara 2 lomba paduan suara Gema Nasional kegiatan MJJP tingkat Kecamatan Megamendung. Kemudian putri terbaik MJJP, juara 1 yel-yel terbaik kegiatan MJJP, dan juara legenda atau legema
MJJP untuk siswa. Kemudian ini ya, masih banyak lagi sebetulnya yang diraih oleh pramuka. Nah, ini adalah profil mereka di Pramuka Maura, ya. Pramuka Maura. Bisa dilihat untuk profil-profilnya, ya. Mereka melaksanakan kegiatan untuk kegiatan kepramukaan ini. Kemudian berikutnya adalah ekstrakurikuler rohis, ya, kerohanian Islam. Ya. Rohis ini juga mendapatkan juga ataupun prestasinya cukup baik, ya, di SMK YMA, yaitu sebagai juara 2 lomba MTQ Ikhwan tingkat Jabodetabek. Kemudian juara 2 lomba Mading Islam, Islamic Magazine, Kristal Mandapa tingkat Jawa Barat, TKI Jakarta dan Banten. Jadi untuk tingkatan seperti itu. Kemudian juara 3 lomba dakwah Islam di Kristal Mandapa tingkat Jabar, DKI dan Banten. Ini diantaranya, dan masih banyak lagi sebetulnya prestasi yang diraih. Jadi saya sampaikan di sini adalah salah satunya atau beberapa saja yang bisa disampaikan di sini. Nah, ini untuk rohisnya namanya Rohis Ashabul Maimana, ya. Prestasinya tadi sudah disampaikan, ya. Kegiatannya ya seperti ini, ya. Tentunya keluar juga. Kemudian untuk berikutnya ada ekstrakurikuler matematik club. Matematik club, ya. Di antaranya prestasinya adalah sebagai semifinal lomba cepat-cepat matematika tingkat Jabodetabek dan Sukabumi. Ya. Kemudian juga juara harapan 2 matematika non teknik LKS tingkat Kabupaten Bogor. Ya. Itu untuk matematik club. Kemudian berikutnya adalah untuk ekstrakurikuler pencaksilat. Pencaksilat yang berkiprah di MA ini adalah namanya perisai diri. Ya. Jenisnya adalah perisai diri. Ya. Mereka juga sudah banyak memberikan kiprahnya, ya. Banyak yang bisa dibanggakan oleh SMK YMA. Di antaranya yang pertama prestasinya adalah juara 1 Pakubumi Cup tahun 2016 tingkat nasional. Ya. Kemudian juara 2 tanding putri kejuaraan pencaksilat Pakubumi Cup. Kemudian juara 3 tanding putri kejuaraan pencaksilat Pakubumi Cup, ya. Dan juara ketiga silat beregu, ya. Dalam kejuaraan nasional silat perisai diri antar pelajar kedua. Nah, ini adalah raihan ataupun prestasi, ya. Salah satu contoh dari prestasi yang diraih oleh perisai diri, ya. Ini adalah profil daripada pencaksilat perisai diri, ya. Jadi harus berani diantaranya, ya, untuk bisa bertanding. Ini ada di perisai diri. Ya. Kemudian ada juga untuk ekstrakurikuler yaitu Japanese Club. Ya. Japanese Club ini, ya, raihan prestasinya juga cukup membanggakan, diantaranya juara harapan 2 bahasa Jepang se-Jabodetabek di SMKN 28 Jakarta. Kemudian juara kelima bahasa Jepang se-Jabodetabek di Kabupaten Bogor, se-Kabupaten Bogor Raya, ya. Atau di Kebun Raya Bogor di sini, ya. Kemudian juga, ya, ada juga Palang Merah Remaja, ya. Untuk ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, gitu. Palang Merah Remaja ini prestasinya adalah sebagai juara ketiga lomba PMR tingkat wira se-Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di SMK Bisnis Manajemen Al-Ikhlas, ya. Ini profilnya Palang Merah Remaja ataupun PMR SMK YMA Megamendung, ya. Jadi diantaranya yang pernah diraih, ya, disampaikan di sekolah juga, gitu, ya. Nah, kemudian juga berikutnya adalah unit pencinta alam Maulana Asogiri atau UPAMA.
unit pencinta alam ini, ya mereka juga berkiprah untuk sekolah dan juga untuk dirinya, ya, yang membanggakan juga. Mereka sudah bisa melaksanakan diantaranya sampai menaklukkan gunung, gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian latihan-latihan yang dilakukannya, ya memerlukan keberanian juga, ya, baik laki-laki ataupun perempuan anggotanya itu mereka harus mampu berani, ya. Nah ini pose-pose mereka di atas gunung, di atas tebing, ya. Nah ini. Nah kemudian berikutnya adalah untuk ekstrakurikuler paduan suara. Paduan suara ini ada dua macam, yaitu vokal dan juga alat musik. Alat musiknya adalah alat musik angklung, ya, yang digunakan ataupun yang digelutinya, ya. Mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya pentas-pentas, ya, mewakili SMKYMA, dan juga ada juga pentas yang memang dibutuhkan oleh instansi yang lain untuk mengisi acara di dalam kegiatan acara tertentu, ya. Ini salah satu contohnya ada di sebuah gedung, ya, setelah mengikuti kegiatan acara pentas seninya untuk suatu lembaga ataupun instansi. Oke, untuk paduan suara juga, ya, untuk paduan suara ini mereka berkiprah di SMKYMA Bandung, diantaranya dalam hal kegiatan seperti kegiatan pelepasan siswa tingkat kelas tingkat 12, ya. Itu mereka sangat membantu diantaranya untuk tim paduan suara. Kemudian yang berikutnya adalah ekstrakurikuler BTQ, baca tulis Al-Quran, ya. Kegiatannya itu memang cukup banyak, ya. Tapi di sini kalian bisa perhatikan diantaranya, ya, seperti kegiatan pengajian rutin pagi, ya. Kegiatan rutin pagi itu melaksanakan kegiatan sholat duha dan yang lainnya, kemudian juga pembacaan maulid dan yang lainnya juga, ya. Nah ini bukan hanya itu, juga mereka berkiprah untuk misalnya untuk bisa mengikuti lomba, diantaranya lomba karya tulis, ya, tulisan kaligrafi dan yang lainnya, ya. Dan sering juga melaksanakan event-event keluar ataupun di dalam sekolah, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tadi adalah ekstrakurikuler yang namanya futsal, ya. Dan futsal ini, ya, terus terang baru dibuka tahun yang lalu, ya. Di tahun yang lalu sudah mulai ada ekstrakurikuler yang namanya futsal. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, ya, Bapak sampaikan di sini, memang untuk sekarang ini kegiatan ekstrakurikuler untuk semester ganjil ini terutama karena masih dalam suasana COVID ini, ya, mungkin untuk kegiatannya belum bisa dilaksanakan, ya. Kenapa? Karena memang kegiatannya harus di luar, gitu ya. Dan kegiatan seperti ini kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan, ya. Nah, makanya untuk adik-adik ataupun kelas 10 ini yang nanti ingin bergabung, ya, insya Allah nanti kegiatan-kegiatannya kalau memang sudah waktunya diperbolehkan oleh pihak pemerintah terutama, gitu ya, kita akan berkiprah lagi, ya. Mudah-mudahan COVID-nya secepatnya segera hilang ataupun segera musnah dari lingkungan kita, ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sifatnya kurikuler, ekstrakurikuler seperti biasa, ya. Jadi tidak seperti yang sekarang ini, ya. Nah itu untuk kegiatan ataupun penjelasan berkaitan dengan ekstrakurikuler, ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan berkaitan dengan tata tertib, ya, ataupun kegiatan yang harus kalian lakukan, ya, berkaitan dengan tata tertib sekolah, ya. Bagiannya adalah bagian peraturan pemakaian seragam sekolah. Ya mungkin dari kalian bertanya-tanya, kenapa sih diukur, gitu kan? Bajunya diukur, gitu ya. Apa sih, ya, untuk apa sih, gitu kan? Nah ini diantaranya harus kalian pahami, ya,
Di SMK YMA Megamendung ini kalau pembelajaran yang kita laksanakan itu waktunya adalah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk proses pembelajaran ini, proses belajar di kelas terutama, nah ini diatur berkaitan dengan peraturan pemakaian seragam sekolah. Nah ini untuk seragam-seragamnya, jenis seragamnya itu tentunya kalian bisa perhatikan hari Senin harus pakai baju apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat harus pakai apa. Apakah setiap hari sama? Gitu ya. Nah ini makanya dijelaskan di sini. Dan ini tolong diingat. Kalau kalian nanti sudah mulai masuk ke dalam ataupun ke sekolah, harus menggunakan pakaian serapih mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, untuk seragam hari Senin, seragam ini ada dua macam ya, mungkin harus kalian pahami. Yang pertama adalah seragam yang memang umum. Umum itu maksudnya adalah semua jurusan sama. Jadi setiap jurusan pakaiannya sama, tidak ada perbedaan. Itu diantaranya ada dilaksanakan penggunaan seragam secara umum itu adalah hampir setiap hari, yaitu Senin, Selasa, kemudian Kamis, dan Jumat. Itu seragamnya untuk setiap jurusan tidak ada perbedaan. Jadi semuanya sama. Anak SMK-YMA kalau sudah hari itu warna bajunya tidak berbeda. Yang berbeda itu apa? Yaitu yang berbeda itu untuk hari Rabu saja. Untuk hari Rabu ada yang dikatakan sebagai seragam untuk jurusan. Nah itu, jadi ada dua jenis seragam, ada seragam jurusan, ada juga seragam yang sifatnya umum. Jurusan hanya digunakan pada hari Rabu. Nah untuk kegiatan ataupun penggunaan seragam ini, sekali lagi nih untuk hari Senin, kita menggunakan seragamnya untuk laki-laki seperti ini. Ya. Jadi putih abu, ya, pakai jas alma mater, sepatunya hitam, ya, kaos kakinya putih. Ya. Kemudian untuk penampilan rambut juga ya harus diperhatikan, jangan sampai lebih dari 3 cm. Ya. Kemudian untuk perempuan, ya, itu menggunakan kerudung. Kalau laki-laki boleh pakai peci, pecinya peci hitam. Ya. Untuk perempuan ya tidak menggunakan dasi karena kerudung. Ya. Jadi, putih abu. Kemudian untuk hari berikutnya ya hari Selasa. Ya. Nah untuk hari Selasa itu menggunakan pakaian batik. Ya. Batik. Di bawahnya masih tetap abu. Jadi untuk hari Senin, hari Selasa, ya, itu bawahannya abu, keatasannya yang beda yaitu batik. Nah, untuk batik ini tidak usah pakai jas alma mater, ya. Jadi untuk penggunaan jas alma mater itu diantaranya hari Senin, ya. Kemudian untuk hari Selasa pakai batik. Kemudian untuk hari Rabu, nah ini hari Rabu ini sudah mulai berbeda, ya. Untuk jurusan OTKP ya, itu adalah pakaiannya sudah hijau biru ya, hijau biru. Karena menggunakan jas alma mater jadinya hijau-hijau di atas. Dalamannya biru pakai dasi. Untuk perempuannya ya sepertinya hijau-hijau gitu ya. Kerudungnya kerudung putih. Itu untuk OTKP. Untuk BDP ya, bisnis daring dan pemasaran itu beda sedikit, yaitu untuk laki-lakinya menggunakan diantaranya ya, yaitu bajunya baju warna hijau. Jadi warna hijau dengan biru mungkin tidak terlalu jauh warnanya. Ya. Nah itu, jadi kelihatan hampir mirip gitu ya. Untuk jurusan BDP, perempuannya tidak berbeda jauh, gitu ya, sama. Sepatunya tetap hitam, ya, pakai peci. Gitu. Kemudian untuk yang UPW, gitu, ini celananya ya celana hitam. Khusus untuk jurusan UPW menggunakan celana hitam pada hari Rabu. Ya. Jadi Bapak sering menyampaikan, mungkin sering menegur siswa yang menggunakan celana terutama ya. Hari Senin pakai hitam itu salah. Itu
melanggar tata tertib. Jadi yang digunakan itu adalah hari Rabu celananya hitam, ya. Untuk kerudungnya juga hitam, mungkin gitu ya. Untuk perempuannya ada dasinya, gitu ya. Nah itu. Nah untuk hari Rabu seperti itu. Jadi masing-masing jurusan berbeda. Gitu ya. Nah untuk hari Kamis kembali lagi sama, menggunakan seragam pramuka lengkap. Ya. Pramuka ini harus dipahami harus menggunakan apa? Setengah leher. Ya. Jadi ciri dari pakaian pramuka itu menggunakan setengah leher. Kalau tidak pakai setengah leher, itu adalah bukan pakaian pramuka, pakaian biasa. Jadi makanya kalau kalian menggunakan pakaian pramuka, pakai setengah leher. Itu ciri utamanya. Gitu ya. Kemudian berikutnya untuk hari Jumat kita menggunakan pakaian itu pakaian Muslim. Itu menggunakan atasannya itu adalah koko untuk laki-laki pakai peci, gitu ya. Kemudian untuk yang perempuannya juga ya hampir sama ya, ada jenis koko untuk perempuan ya. Nah ini pakaian untuk selama 1 minggu ya. Dan mungkin satu lagi ada pakaian yang namanya pakaian olahraga. Nah olahraga kalian menggunakan pakaian olahraga itu khusus untuk pada pelaksanaan kegiatan olahraga di lapangan. Jadi kalau di kelas jangan menggunakan pakaian olahraga. Kalau ada pembelajaran kalian masih menggunakan pakaian olahraga, pasti itu ditegur, gitu ya. Mungkin dikasih sanksi, mungkin disuruh keluar dan seterusnya, gitu ya. Jadi mohon untuk bisa memahami bahwa kalian menggunakan seragam sesuai dengan waktunya, gitu ya. Nah itu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kalian bisa seperti itu ya, untuk bisa mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nah mungkin untuk pemaparan yang sudah Bapak sampaikan ini, ada hal-hal yang belum jelas gitu ya. Nah kalau memang ada yang belum jelas bisa nanti ditanyakan gitu ya. Jadi silahkan untuk bertanya kalau memang belum jelas. Dan ini baru Bapak sampaikan tadi 3 macam saja ya. Yang lain-lainnya insya Allah di waktu-waktu yang akan datang pada kesempatan yang lain ya, insya Allah nanti akan diberikan ataupun disampaikan berkaitan dengan tata tertib dan juga yang lainnya berkaitan dengan kesiswaan ya, berkaitan dengan kegiatan yang harus kalian laksanakan di SMKYM. Mungkin itu dulu dicukupkan, sekian. Apabila banyak kekurangan mohon maaf ya. Dan sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.